Guys, ternyata hutang Indonesia itu kalau sampai dilunasi, Indonesia bisa hancur loh. Alasannya apa ya? Hutang kita kan 6.000 triliun. Kalau dilunasi 5 tahun, artinya setahun harus bayar 1.200 triliun. Tahun ke-6 kita hancur ekonominya karena duit 6.000 triliun harusnya bisa untuk berbagai keperluan dan peningkatan ekonomi, malah dipakai buat bayar hutang yang belum pasti membawa Indonesia menjadi negara berdaulat terhadap ekonomi dan politik dari serbuan pasar bebas. Indonesia itu justru harus nambah utang, bukan malah melunasi utang. Bedanya nih, hutang tersebut jangan digunakan untuk tujuan tidak jelas. Salah satu tujuan utang baik dari IMF dan Bank Dunia yaitu pengentasan kemiskinan, cuman eksekusi di lapangan oleh pemerintah dengan pemberian bansos kepada penduduk miskin. Ini skema konyol dari pemerintah. Orang miskin kalau dikasih bansos rutin gak bakalan mereka berubah jadi orang kaya. Duit habis terus mereka minta bansos lagi. Udah gitu dana bansos paling rawan dikorupsi. Mendingan dana utang dipakai semua buat infrastruktur penunjang ekonomi, pendidikan, sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Jangan dibelanjakan sembako, nanti sembako habis ya lapar lagi. Biarlah orang miskin mencari makan sendiri, tapi bantulah mereka dari segi kesehatan, pendidikan, dan sarana penunjang ekonomi supaya ekonomi mereka meningkat. Jadi utang itu nggak harus lunas, kalau ekonomi tumbuh justru nambah terus. Tapi nih, tahu nggak sih kenapa Bu Sri Mulyani jadi Direktur Pelaksanaan di Bank Dunia? Karena negara ini telah berjasa kepada Bank Dunia. Indonesia adalah negara dengan hutang terbesar ke Bank Dunia se-ASEAN. Karena jasa itulah kita dikasih posisi strategis di sana. Nah, gimana nih kalau menurut kalian utang kita tuh harus dilunasi atau ditambah nih? Berikut tanggapan saya mengenai postingan yang membahas isu hutang negara. Tanggapan saya dengan statement di atas adalah bukti bahwa pembangunan kita saat ini tidak terarah. Mungkin pendapat itu ada benarnya, namun menurut saya malah banyak salahnya. Jujur, pola hutang itu tak selamanya membuat negara tetap berdiri. Bisa juga negara runtuh karena hutang. Contohnya adalah Sri Lanka yang jadi keos karena negara gagal bayar hutang. Perusahaan sekalipun maunya tidak berhutang. Namun, pengusaha kadang berhutang karena memang kebutuhannya untuk mengembangkan usahanya. Apakah ada jaminan pembangunan infrastruktur gak dikorupsi? Buktinya banyak juga korupsinya. Kalau di era Orde Baru, kita berhutang untuk melunasi hutang sekaligus membangun. Hal senada pernah diungkapkan Fuad Bawazir. Bukan menambah hutang. Kok bisa? Di era Orde Baru, kita mengenal identitas bangsa sebagai bangsa agraris. Kita juga mengenal GBHN yang menjadi dasar Repelita dan Pelita. Sekarang, tanpa GBHN pembangunan makin tak terarah. Mungkin, yang membuat statement itu lupa bahwa Indonesia di era Orde Lama tak bisa berhutang pada IMF karena hutang yang meledak. Mungkin, mereka lupa bahwa ketika awal Orde Baru, Indonesia berhutang pada debitur tak resmi untuk membangun ekonomi, yaitu IGGI. Perundingan dan negosiasi itu berjalan alot. Masa itu, sulit sekali Indonesia dapat pinjaman karena hutang yang besar dan ekonominya carut-marut. Karena hal itulah, maka era Orde Baru begitu hati-hati menggunakan hutang itu demi meningkatkan kepercayaan dunia akan kemampuan Indonesia membangun negara. Manajemen keuangan di era Orde Baru jauh lebih bagus daripada sekarang, walau kata Bu Sri Mulyani dikatakan manajemen era Orba adalah manajemen jahiliyah. Menurut mendiang Ridwan Saidi, mantan oposisi di era Orba yang juga mantan anggota DPR RI dari Partai P3, anggaran rutin pemerintahan Orde Baru hanyalah 30% dan anggaran pembangunan itu 70%. Itulah sebabnya di era Orba jarang sekali anggota Dewan Plesiran dan studi banding di luar negeri. Berbeda sekali dengan zaman sekarang, bukan? Pola hutang di era Orba tak mengenal surat utang negara, dan manajemen keuangan di era Orba begitu jelas. Kalau di zaman Orba, pertanggungjawaban keuangan sangat jelas. Hutang dari negara mana digunakan untuk membangun apa dan jumlahnya jelas. Padahal di era itu tak secanggih sekarang. Kalau Anda tak percaya, silahkan simak link di deskripsi. Jadi, penilaian saya dengan video di atas adalah sangat keliru.
Dan dari video itu akhirnya saya tahu ternyata pemerintah sekarang tidak memberikan solusi pada rakyat, melainkan hanya memikirkan citra saja.